Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Halo semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kita ketemu lagi masih di my channel. Kali ini saya mau menjelaskan tentang berapa sih gaji Singapura itu. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang masalah gaji Singapura, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya dulu ya. Tekan lonceng di bawah ini supaya channel saya semakin berkembang dan memberikan pengalaman TKW Singapura lainnya. Oke, untuk masalah gaji Singapura itu standarnya itu ya dulu masih $580 ya, 2 tahun lepas lah, 2 tahun lalu. Sekarang ada kenaikan sekitar $650. Itu untuk yang non ya, yang baru pertama kali. Itu gaji segitu itu udah termasuk hitungan off day ya. Biasanya majikan selalu kalau ikut aturan MOM itu 1 bulan seharusnya dikasih libur itu 4 kali dalam 1 minggu sekali, setiap hari Minggu lah ya. Nah, kebanyakan majikan cuman kasih sebulan itu 2 kali, jadi 2 minggu sekali dia kasih off, dan yang 2 minggunya itu majikan mau bayar kalau ikut aturan MOM. Kebanyakan majikan itu jarang ngikutin peraturan MOM karena dia nggak mau keberatan, soalnya kan setiap bulan itu majikan harus bayar MOM juga $50 untuk bayar kontrak kerja kita lah yang selama 2 tahun itu. Majikan tuh harus bayar $50 ke MOM setiap bulannya. Ya itulah yang membuat majikan tuh merasa berat untuk bayar pembantu itu, karena selain bayar kita, dia juga harus bayar ke MOM. Untuk off day yang kita tidak ambil, selalunya majikan itu bayar kita dalam sekitar $21 sehari untuk kita per off day ya. Itu gaji segitu untuk yang non, yang baru pertama kerja, biasanya dikasih gaji sekitar 600. Kebanyakan nggak ada yang kebanyakan majikan itu nggak ngikutin peraturan MOM. Harusnya kalau mengikut peraturan MOM itu harus bayar sekitar 650, itu udah beda lagi sama off itu kan. Kebanyakan majikan juga nggak mau ngasih tahu tentang sebenarnya peraturan MOM itu seperti itu gitu. Apalagi ini untuk yang baru pertama kerja, kebanyakan majikan bohong kepada dengan pembantunya. Untuk yang non harus lebih teliti lagi ya, harus benar-benar paham. Waktu kita masih di PT itu kita harus benar-benar tahu, sebelum kita datang ke sini kita harus pastiin dulu berapa sih gaji kita sebenarnya. Biasanya kan waktu di PT suka dikasih tahu kan tentang rincian berapa gaji kita, terus kita dapat off atau enggak. Harus benar-benar tahu, harus benar-benar pahami itu, karena nanti kalau sudah di sini, karena majikan akan kebanyakan ngebohongin kita. Sebenarnya gaji standar kita itu di Singapura $600 ya, gaji pokoknya. Itu belum termasuk uang libur yang 4 kali itu dalam sebulan. Jadi kalau kita nggak ngambil off, kita wajib tanyakan kepada majikan minta bayaran kita karena kita tidak mengambil off. Dalam hitungan MOM itu 1 kali off kita tidak ambil, itu seharusnya majikan bayar kita dalam sekitar $21 kurang lebih lah ya. Jadi untuk teman-teman yang belum paham, sewaktu datang ke sini harus berbincang dulu, harus runding dulu dengan majikan dan tanyakan berapa sebenarnya gaji kita, sama enggak dengan surat kontrak kita selama waktu di PT itu, yang agent PT di Indonesia yang kasih ke kita, sama enggak gitu. Kita harus pinter ya, sebelum majikan membohongi kita atau ngebodoh-bodohin kita. Kita harus lebih tahu dulu daripada mereka. Nanti yang rugi tuh teman-teman juga ya. Kita udah capek-capek, udah ada potongan di agent, kita di sini juga dibohong-bohongin, dibodoh-bodohin sama majikan juga kan sayang. Lumayan kan kalau 1 bulan kita 1 hari libur nggak dibayar kan lumayan, dikali 2 tahun itu udah berapa kan.
Selesai di sini, biasanya majikan akan minta tanda tangan kita sewaktu kita baru datang. Sewaktu majikan ngambil kita pertama kali itu, majikan akan suruh kita tanda tangan. Kalau majikan yang ngerti, yang baik itu biasanya dia menunjukkan surat-surat kontrak kita, berapa kali kita harus ngambil off selama sebulan dan berapa gaji yang harus kita terima setiap bulannya. Untuk majikan yang biasanya kurang yang niat udah nggak bener gitu untuk bayaran gaji kita, biasanya dia nggak mau ngejelasin tentang rincian surat kontrak kita, dia nyuruh kita langsung tanda tangan aja tanpa menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya dalam isi kontrak itu gitu. Itu kita harus benar-benar banyak tanya dengan dia, jangan mau dibodoh-bodohin, nanti yang rugi kita juga gitu ya. Untuk yang ex Singapura biasanya itu agent atau majikan berani bayar sekitar $700 lah ya, kalau nggak salah gitu, kurang lebih segitulah, soalnya kan dia ada pengalaman. Kedua, mungkin yang pernah pengalaman kerja di majikan Singapura tuh kan bahasa Inggrisnya selalu udah paham ya. Nah, majikan dari situ biasanya dia mau bayar lebih. Sebenarnya kalau masalah gaji Singapura itu tergantung majikan juga ya, dia sanggup bayar kitanya tuh berapa gitu. Terus dia juga menilai kita tuh seperti gimana gitu, seperti apa, ada pengalaman gak, terus bahasa Inggrisnya lancar gak gitu. Kalau ada pengalaman dengan bahasa Inggris lancar itu biasanya majikan berani bayar lebih lah gitu dibanding gaji standar pada umumnya gitu. Kalau majikan sanggup bayar kalau sanggup bayar kita untuk tidak ngambil off setiap bulannya, lebih baik ambil aja gitu ya. Soalnya kan kita nggak mungkin harus ngambil setiap minggu, boros juga, karena setiap kali kita off day itu nggak cukup duit sedikit juga itu akan membuat boros, dan boros selalu pengen belanja ini itu gitu. Kalian cukup ambil 1 kali atau 2 kali setiap 2 minggu sekali gitu ya. Ini maksudnya bukan, kalau untuk standarnya itu memang 600. Kalau masalah gaji selalunya nggak sama. Kenapa sih itu gaji kok nggak sama kita gitu? Kalau peraturan MOM emang $600, tapi kalau untuk lebih dan kurangnya itu tergantung majikan juga sanggup bayarnya itu berapa gitu ya. Jadi semuanya itu tergantung majikannya juga gitu, dan pengalaman kerja kita maupun bahasa Inggris kitanya gitu ya. Terima kasih teman-teman semua karena sudah mau melihat video saya tentang berapa sih rincian gaji Singapura itu, berapa sih gaji standarnya Singapura itu. Nah, di sini saya sudah menjelaskan sedikit kurang lebihnya penjelasan dari saya yang sudah saya alami dulu ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya ya. Kita sebagai YouTuber pemula, terima kasih yang udah like dan share, komen, saling supportnya untuk channel saya ini. Alhamdulillah semakin bertambah. Semoga kalian selalu berusaha dan terus semangatnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.